Wakil Kasat sampai diutus oleh seorang presiden waktu itu untuk menemui Kamarudin. Tujuannya adalah untuk meminta Kamarudin untuk tidak menyebutkan nama SBY dalam kasus korupsi yang dia ketahui. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang pernyataannya selalu multitafsir. Itu yang kalau nggak dijelasin bisa menimbulkan keributan. Sama seperti pertanyaan mau makan di mana dan jawabannya terserah. Ini sebenarnya nggak terserah gitu. Dia lagi malas jawab aja. Makanya kemudian harus kita konfirmasi. Nasi Padang, mie ayam, bakso, sate, harus jelas gitu. Baru setelah ada jawaban kita bisa melangkah. Karena kalau terserahnya terserah kita gitu ya, menurut versi kita bisa salah gitu. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Kamarudin Simanjuntak. Karena pernyataan-pernyataannya dalam beberapa hari terakhir ini itu selalu membutuhkan klarifikasi, selalu membutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih dalam gitu. Ya karena tiba-tiba dia bilang bahwa ada dirut BUMN mengelola dana capres sebesar 300 triliun rupiah. Buset, 300 triliun itu banyak. 300 triliun itu udah setara dengan subsidi BBM gitu. Satu Indonesia gitu. Apa iya kemudian dikelola oleh satu orang, seorang dirut gitu. Nah kalau benar dikelola oleh satu orang, apa iya nggak ada yang tahu? Apa iya ketua partai nggak ada yang tahu? Apa iya presiden nggak tahu? Pasti tahu gitu kan. Tapi sebelum Kamarudin menjelaskan soal 300 triliun ini, tiba-tiba dia juga mengklaim bahwa dia punya bukti video porno, ribuan video porno terkait dirut BUMN ini gitu. Ribuan katanya. Pertanyaan saya, gimana cara buatnya itu? Ya karena kalau mau bikin 1000 video aja dan dihitung setiap hari main gitu ya, tiap hari bikin video, tiap hari main gitu kan. Itu butuh waktu sekitar 3 tahun untuk 1000 video. Nah kalau ribuan ini ribuan berapa? Nah apa iya ada orang yang tiap hari bikin video porno gitu dengan pasangannya, terus kemudian direkam tiap hari selama bertahun-tahun? Apa iya? Kalau itu terjadi dan benar terjadi, berarti kakek Sugiono itu kalah nih. Kalah profesional gitu dengan si dirut BUMN yang dituduh oleh Kamarudin Simanjuntak ini. Ya karena bintang-bintang porno seperti Maria Ozawa atau siapa gitu ya, saya taunya cuma itu. Gitu. Itu setahu saya nggak sampai ribuan tuh videonya. Gitu. Masa iya ada orang Indonesia sampai bikin ribuan sih? Nggak masuk akal gitu. Ya tapi itulah pernyataan-pernyataan Kamarudin Simanjuntak gitu ya. Masih butuh pembuktian. Mirip dengan Samsudin. Masih butuh pembuktian gitu. Karena ya gitulah keluarga-keluarga Udin sedunia. Selalu membuat kita penasaran dan meminta mereka untuk bisa membuktikan. Ini nih. Dari Samsudin ke Kamarudin. Pembuktiannya, mungkin pesulap merah habis ini bisa mewawancarai Kamarudin. Udin sedunia. Ya, tapi yang menarik perhatian saya soal pernyataan Kamarudin terkait Presiden SBY gitu. Karena ini menarik sekali dan sebagai pakar mantan, saya kaget gitu. Kok bisa Kamarudin ini lebih pakar dari saya? Karena dia bilang bahwa SBY itu atau Presiden Indonesia sampai menyembah-nyembah, bersujud-sujud di hadapan Kamarudin. Itu bagi saya nggak masuk akal gitu karena presiden itu kan ditemani sama pas pampres selalu gitu ya, selalu ada ajudan. Masa iya presiden sampai sujud di hadapan pengacara? Untuk apa gitu? Nah, tapi gara-gara pernyataan Kamarudin ini, Demokrat kemudian bereaksi
dan mengirimkan somasi. Nah, Kamarudin kemudian setelah itu menjawab dengan klarifikasi. Ternyata yang menyembah-nyembah, yang bersujud-sujud di hadapan Kamarudin bukan SBY sendiri, tapi orang utusan SBY. Lega saya gitu. Ya karena kalau sampai SBY sendiri sujud di hadapan Kamarudin, terus terang itu memalukan sekali gitu. Apa kata dunia? Presiden Indonesia bersujud di hadapan pengacara. Gak masuk akal gitu. Tapi ketika Kamarudin kemudian mengklarifikasi bahwa yang bersujud itu bukan SBY, tapi orang suruhan SBY gitu ya, yang mengatasnamakan presiden katanya waktu itu, yaitu adalah seorang jenderal bintang 3 TNI, dan dia menjabat sebagai wakil Kasat TNI tahun 2011. Jadi tahun 2011 itu ada 2 wakil Kasat gitu ya, yaitu Johannes Suryo Prabowo dan Budiman. Yang mana yang benar saya nggak tahu, tapi antara 2 itu karena ada pergantian wakil Kasat di tahun 2011. Nah, orang suruhan SBY ini antara kedua orang tadi gitu ya, itu kemudian bersujud-sujud di hadapannya. Nah, cuma bagi saya tetap gak masuk akal. Apa iya wakil Kasat sujud di hadapan pengacara? Apa iya gitu? Kapolres aja, Kapolsek aja gak mungkin mau sujud-sujud di hadapan pengacara. Sesalah-salahnya mereka gak akan mau sujud di hadapan pengacara gitu. Lah ngapain gitu? Ya percuma dia punya jabatan tinggi gitu ya, sampai sujud-sujud di hadapan pengacara. Tapi setelah itu Kamarudin juga masih menjelaskan lagi bahwa ternyata maksudnya itu bukan bersujud beneran, bukan menyembah-nyembah beneran, tapi hanya perkataan saja. Udin yang suka di kamar, namanya Kamarudin. Ternyata bukan SBY, dan kemudian ternyata nggak sujud gitu, cuma perkataan aja, karena ada dalam istilah Batak itu katanya disebutkan bahwa 10 jari tambah 10 dahan sima junjung. Jadi itu udah kayak menyembah-nyembah gitu. Tapi itu lagi-lagi perkataan aja, bukan beneran sujud. Mirip ini, mirip Samsudin. Keris petir gitu. Padahal ada baterainya. Udin. Nah, tapi yang menarik perhatian saya adalah soal alasannya gitu. Terserahlah ini benar atau enggak gitu, bahwa ada wakil Kasat sampai diutus oleh seorang presiden waktu itu untuk menemui Kamarudin. Tujuannya adalah untuk meminta Kamarudin untuk tidak menyebutkan nama SBY dalam kasus korupsi yang dia ketahui. Lalu kemudian Kamarudin ini dijanjikan sesuatu gitu. Ya, Kamarudin silahkan minta jabatan, minta uang, silahkan gitu. Diberikan pilihan gitu. Dan setelah itu faktanya sampai hari ini Kamarudin tidak menyebutkan nama SBY dalam kasus korupsi yang dia ketahui gitu ya. Setahu kita gitu kan. Jadinya mungkin gitu ya, kalau dalam hal ini, dalam pernyataan ini, dalam pengakuan Kamarudin ini, mungkin Kamarudin dapat uang, dapat jabatan. Kalau jabatan enggak sih, dapat uang kayaknya. Ya karena sampai sekarang dia nggak nyebutin apa-apa soal SBY, dan itu artinya dia ikut menyembunyikan kasus korupsi yang dilakukan atau dicurigai ikut dilakukan oleh SBY gitu. Apa kasus korupsi apa ini? Yang diketahui Kamarudin apa gitu, karena dia selama ini kan mengatasi soal kasus kasus Wisma Atlet Jakabaring Palembang, dan dia sempat menjadi pengacara Rosalina selama 4 hari. Dan dia juga sempat cerita gitu kan. Nah, tapi kalau soal Jakabaring kayaknya udah selesai dan nggak ada nama SBY di sana gitu. Tapi setelah saya coba cari tahu apa sebenarnya kasus yang bisa menyeret-nyeret nama SBY, dan SBY ini kayaknya takut sekali kalau namanya kemudian disebutkan oleh semua orang atau siapapun orangnya, nggak boleh menyebut nama SBY gitu ya. Seolah-olah kayak gitu kan. Dan kemudian saya coba cari tahu kasus apa ya yang kemudian melibatkan dan menyeret-nyeret nama SBY sampai membuat SBY ini tersinggung. Ternyata ada satu kasus. Nggak tahu ini benar atau enggak gitu ya. Ada satu kasus yang saya ketahui ternyata itu adalah kasus IKTP.
Karena dalam kasus IKTP ini, itu SBY kan memang menekan perpres, beberapa peraturan presiden untuk mendukung IKTP. Dan kemudian Anas Urbaningrum juga disebut sebagai orang yang diperintah, diinstruksikan oleh SBY untuk melakukan IKTP ini secara menyeluruh gitu. Jadi semua fraksi Demokrat itu mendukung dengan koalisi partai pemerintahan agar IKTP ini bisa berlanjut gitu ya. Nah, setelah itu, setelah pernyataan Anas ini, itu kemudian tenggelam. Tapi tahun 2018 ketika Setia Novanto ditabrak dan kemudian, bukan ditabrak, dia nabrak tiang. Ada tuh ceritanya yang sampai benjol kayak bakpao gitu ya. Itu kan Setia Novanto kemudian ditanya oleh pengacaranya gitu ya. Dan kemudian setelah itu muncullah nama SBY di sana gitu. Salah satu yang menyebut nama SBY adalah Mirwan Amir. Jadi Mirwan Amir ini dulu wakil ketua Banggar dan wakil bendahara umum Partai Demokrat di eranya Anas Urbaningrum. Dan dia menyebutkan bahwa dia sebenarnya sudah melaporkan masalah IKTP ini kepada SBY, Presiden SBY waktu itu. Dan dia bilang bahwa ini bermasalah dan harus segera dihentikan. Tapi jawaban SBY adalah enggak, lanjut terus. Karena ini sudah mau pilkada, lanjutkan. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini muncul gara-gara ditanyakan sama kuasa hukumnya Setia Novanto, Firman Wijaya gitu ya. Jadi Firman ini kemudian menanyakan kepada Mirwan Amir apa benar ada laporan bahwa IKTP ini sebenarnya bermasalah, tapi kemudian Presiden nggak mau tahu dan kemudian tetap mau dilanjutkan apapun konsekuensinya. Karena dengan anggaran 5,84 triliun rupiah ini adalah dana anggaran yang sangat-sangat fantastis gitu. Nah, dalam pernyataan Mirwan Amir, itu ternyata SBY itu sebenarnya sudah tahu gitu bahwa ini bermasalah, tapi tetap mau dilanjutkin gitu. Nah, gara-gara pernyataan Mirwan Amir ini, SBY kemudian itu sangat-sangat emosional. SBY kemudian tahun 2018 melaporkan Firman Wijaya ke Kabareskrim untuk kasus untuk masalah fitnah. Jadi SBY ini merasa dizolimi gitu. Merasa dia itu gak tahu apa-apa, terus kemudian disebut-sebut dalam kasus IKTP. Lalu selain melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim, itu pihak Demokrat juga menyebarkan surat-surat dari Mirwan Amir yang mengatakan klarifikasi kepada media bahwa pernyataannya sebelumnya itu nggak benar semuanya. Dan semuanya itu pernyataan-pernyataan yang disetting atau didukung oleh kelompok Anas Urbaningrum. Tapi setelah surat ini menyebar di mana-mana dan disebar oleh seorang Andi Arief, Sekjen Partai Demokrat waktu itu gitu ya, itu kemudian membuat Anas bereaksi juga gitu. Enggak, kita nggak pernah ketemu dengan Mirwan Amir, nggak pernah kita setting-setting, kita intervensi, kita atur supaya mengaku SBY terlibat dalam kasus korupsi ini, nggak ada gitu. Nah, Mirwan Amir sendiri itu kemudian juga mengklarifikasi bahwa dia nggak pernah menulis surat atas nama dirinya sendiri dan mengklarifikasi kepada banyak media atau membantah pernyataan sebelumnya. Dan dia sekali lagi bilang bahwa semua pernyataan dia terkait SBY gitu ya, terkait orang yang tahu betul terkait proyek IKTP ini bermasalah, tapi kemudian tetap mau dilanjutkan, itu sepenuhnya benar semuanya. Nah, dalam logika saya gitu ya, dalam referensi saya, kayaknya yang dimaksud Kamarudin Simanjuntak ini soal kasus IKTP gitu. Ya karena cuma kasus ini yang membuat SBY sampai harus melaporkan seorang pengacara ke Bareskrim. Kalau kasus-kasus yang lain nggak ada gitu. Cuma ini, cuma kasus IKTP, dan SBY kayaknya takut sekali kalau dirinya disebut-sebut di pengadilan atau disebut oleh para pengacara. Ya, tapi di luar itu saya nggak tahu gitu ya. Menurut Kamarudin yang mana? Setahu saya ya cuma kasus IKTP ini. Tapi sekali lagi, yang namanya pernyataan-pernyataan Kamarudin itu masih perlu diklarifikasi, masih perlu ditanyakan, dimintai pembuktian gitu. Karena kalau cuma soal menyebut nama SBY, ya buktinya Mirwan Amir udah menyebutkan gitu ya. Anas Urbaningrum sudah menyebutkan gitu. Bahkan Anas sempat bilang bahwa
kalau saya jadi SBY, Ibas saya antar ke KPK. Jadi orang-orang yang menyebutkan nama SBY sebenarnya udah banyak gitu. Sampai Setia Novanto ketika mau diperiksa, itu ada dramanya gitu. Dia pegang buku Setnov, buku harian Setnov. Terus kemudian ada nama Ibas di situ. Ada uang 500.000 US dollar. Ada sketsanya gitu. Nah itu kemudian bocor ke media karena dia sebelum mulai sidang dia sengaja buka buku gini. Nah sama wartawan, itu Ibas terima 500.000 dolar mas. Terus Setnov bilang ya udahlah, enggak kita mau ini udah mulai ini pengadilannya. Ya begitulah cerita-cerita Cikeas, memang banyak buruknya gitu, memang banyak masalahnya dan masih banyak yang perlu diklarifikasi. Ya, tapi pernyataan dari Kamarudin ini sebenarnya nggak biasa gitu. Karena apa ya? Karena ya semua orang udah tahu gitu, sudah pernah terjadi sebelumnya dan kayaknya nggak ada bukti baru. Tapi kalau Kamarudin sampai mengklaim bahwa dirinya sampai janjikan jabatan, janjikan uang agar tidak menyebut nama SBY dan itu kemudian benar-benar dia lakukan, itu kan artinya dia jadinya menyembunyikan kasus SBY gitu. Ya karena yang kita tahu, yang saya tahu, yang baru terbuka di media cuma kasus Mirwan Amir terkait kasus IKTP. Nah, selanjutnya silakan dijawab oleh Kamarudin. Sebenarnya kasus apa yang dia tahu dan nggak dia buka di publik dan nggak dia buka di media. Dan saya pikir ya ini menarik juga lah. Benar tidaknya nggak penting. Yang penting ribut gitu. Ya kan itu yang disukai oleh banyak orang gitu ya. Bener enggaknya terserah, yang penting ribut dulu. Ya semoga SBY tabah, orang-orang Cikeas tabah. Saya prihatin mendengar ini. Kasihan juga sebenarnya gitu ya. Demokrat kelimpungan cuma ngadepin satu Kamarudin gitu. Dan kalau benar-benar SBY nggak bersalah atau dia tidak pernah mengutus wakil Kasat untuk menghadapi Kamarudin Simanjuntak, maka mestinya SBY akan berani melaporkan Kamarudin ke Bareskrim. Ya karena sebelumnya soal Mirwan Amir dia berani untuk melapor gitu. Maka kali ini mestinya dia juga harus berani. Nah kalau nggak berani, itu yang menjadi pertanyaan. Itu kasusnya apa sebenarnya? Ayolah dibuka saja gitu. Ya kalau 1000 video porno kita bisa nggak percaya untuk kasus ini, jangan-jangan bener gitu. Karena Kamarudin itu kadang bener, kadang enggak. Sama kayak Samsudin. Kadang bener, kadang enggak gitu kan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.